Oke, hari ini kita membahas tentang inheritance. Jadi apa itu inheritance? Jadi contohnya adalah kita membuat satu kelas atau lebih dengan hierarki antar kelas yang disebut dengan parent dan child. Nah, kelas ini adalah menggunakan properti dan metode dari parentnya yang sifatnya adalah visibilitas atau visible, yang mana di dalam PHP biasa kita gunakan adalah public. Child class itu adalah memperluasnya bagaimana dengan menambahkan perintah yang disebut namanya extend untuk membuat child dari kelas parent yang sebelumnya ada. Oke, bagaimana contohnya? Kita coba lihat ya, seperti ini. Jadi contohnya misal kita punya dua buah kelas, diberi nama dengan kelas A dan kelas B. Nah, misalnya kelas A ini punya properti ya, atau sebuah metode. Nah, dengan menggunakan inheritance atau kelas turunan, kita bisa pakai akses metode dan properti dari kelas A di kelas B tanpa harus manggil kelas A tadi. Nah, ini sebagai contoh untuk membuat kelas turunan. Contoh ya, ada kelas teman, kemudian tambahkan perintah extend dari kelas parentnya. Contohnya, childnya teman, ini turunan dari kelas namanya manusia. Punya properti namanya nama teman, kemudian juga punya metode namanya beri nama teman. Ini sebagai contoh saja. Oke, untuk lebih jelasnya, ya kemudian kalian bisa buka Waitress School ya, atau referensi lainnya. Untuk basic dari inheritance nanti saya jelaskan di video berikutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita buka ya di aplikasinya. Jadi kalau nggak mau sempat buka aplikasinya, kalian bisa jalankan di Waitress School di running kodenya untuk melihat bagaimana penggunaan dari OPPHP seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kita nanti bahas kenapa sih butuh inheritance pewarisan. Apakah memudahkan kita atau tidak dengan penggunaan namanya inheritance tadi. Nah, ini sebagai contoh ya, kita pengen buat nanti adalah sebuah kelas. Dengan kelas yang mana namanya adalah kelas buah misalnya, ya. Kelas buah, kemudian punya properti, ada nama dan juga warna. Setelah itu juga kita nanti akan buat sebuah metode konstruktor ya, mana isinya adalah tadi memudahkan dalam pemanggilan di objeknya. Ya, kita buat metodenya di sini adalah metode konstruktor, yang mana nanti akan memanggil variabel nama warna, ya. Kita jabarkan variabelnya nama, dolar warna dan dolar nama dan dolar warna, kemudian juga akan panggil untuk this nama misalnya. Nama adalah variabel dari properti nama misalnya. Kemudian juga warna adalah kita panggil variabel dari properti warna. Oke, berikutnya kita buat sebuah metode. Nah, contohnya kita buat metode dengan nama informasi untuk misalnya pengenalan buah. Ya, kita buat aja metodenya dengan visibilitasnya public function pengenalan buah. Kemudian kalau kita panggil metode pengenalan buah ini nanti akan mencetak sebuah string dengan bacaan misalnya buah ini, misalnya ini adalah buah, dia akan memanggil dari variabel nama misalnya, dia nanti kita nama seperti itu.
nama dari objeknya ya, misalnya juga this, nama, kemudian dan warnanya. This, nah ini saya kurang dolar ya, pakai dolar. This warna. Nah, dulu kita buat sebuah kelas yang mana adalah inheritance dari kelas buah. Contohnya kita buat kelas namanya jeruk ya. Kita ketik aja. Kelas jeruk, extend buah, mana dia akan punya sebuah metode, kita kasih nama pesan ya, namanya pesan, yang mana kalau dipanggil pesan ini akan mencetak misalnya sebuah kalimat atau string. Saya adalah buah atau sayur. Nah, kita ketikkan echo, ketik 2, saya adalah buah atau sayur. Nah, dia untuk mencetaknya kita jabarkan sebuah objek tadi ya. Objek dari jeruk adalah merupakan tadi ya, objek bagian dari kelas jeruk tadi. Yang mana dia nanti kita inputkan sebuah variabel jeruk kuning. Dan juga kita jabarkan, kita panggil tadi mencetaknya apa. Misalnya jeruk ini akan mencetak sebuah metode pesan yang mana terdapat pada ini kelas jeruk yang merupakan adalah bagian extend dari buah, kelas buah yang di atasnya. Juga kita panggil metode adalah jeruk adalah kita panggil metode pengenalan buah, maka dia akan mencetak ini. Isi dari metode adalah mencetak sebuah pesan, ini adalah buah dengan nama, memanggil ini namanya adalah warnanya apa. Dia akan memanggil dari objek tadi yang mana isinya adalah dari bagian dari kelas buah. Nanti hasilnya adalah begini, saya adalah buah atau sayur. Ya, ini adalah buah dengan nama jeruk harusnya, sesuai dengan objeknya. Sini dijabarkan untuk variabelnya jeruk dan kuning. Ya, ini adalah buah dengan nama jeruk dan warnanya kuning. Nah, ini di sini saya lupa menambahkan dolar pada penjabaran metode pengenalan buah untuk listnya. Nah, ini adalah yang benar ya, hasil akhirnya adalah seperti ini. Nanti akan menampilkan tadi untuk memanggil jeruk tadi, ya, dia akan memberikan nilai jeruk dan warnanya kuning. Dia menampilkan isi dari metode pesan dan pengenalan buah.